Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Diva. Buat kalian yang nonton channel aku dan nonton video-video aku, pastinya kalian tahu dong, aku ini merupakan penjamin atau sponsor atau guarantor buat suami WNA aku. Kali ini aku pengen share sama kalian segala hal yang berkaitan dengan penjamin. Karena aku tuh pernah loh dapat pertanyaan kayak, Kak, aku mau daftar akun guarantor, tapi ditolak. Kenapa ya? Dan itu pertanyaannya mungkin aku terima sekitar 2-3 kali. Dan dari situ aku jadi bertanya-tanya, berarti nggak semua orang dong bisa jadi penjamin atau guarantor. Karena waktu itu aku juga nggak tahu apa aja persyaratan jadi guarantor atau sponsor. Yang aku bisa lakukan saat itu hanya berasumsi, mengira-ngira, oh mungkin karena ini, oh mungkin karena itu, oh mungkin karena di KTP-nya itu masih pelajar atau bukan pekerja atau karyawan. Tapi kita juga nggak tahu apakah benar asumsi kita seperti itu. Intinya karena kejadian ini aku jadi bertanya-tanya dan aku searching-searching terkait dengan penjamin. Kayak penjamin itu syaratnya apa aja, apakah semua orang bisa jadi penjamin? Fakta bahwa ada yang ditolak berarti kan tidak semua orang bisa jadi penjamin ya guys. Nah, maka dari itu aku buat video ini buat kita semua, bukan cuma buat kalian, karena aku di sini juga belajar. Jadi aku sambil belajar sambil baca, aku buatlah video ini. Siapa tahu teman-teman lain punya pertanyaan yang sama, jadi kalian bisa tonton video aku. Tapi bisa jadi karena aku juga belajar ada kekurangan, jadi jangan lupa kalian untuk selalu drop komen. Kalau ada yang kalian lebih tahu, feel free buat nambahin, karena aku bukan expert, aku nggak kerja di imigrasi, aku pertama kali jadi penjamin, jadi di sini aku juga sama kayak kalian. Oke, sumber-sumber yang aku pakai di video ini dan video yang akan aku bahas selanjutnya ya. Sumber-sumber yang aku pakai itu ada pertama UU Imigrasi atau UU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Ini kalian searching aja, banyak PDF-nya, dan di website imigrasi juga ada undang-undang ini. Jadi kalian bisa cek sendiri kalau mau. Selanjutnya sumber yang aku pakai itu peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 36 tahun 2021 tentang penjamin keimigrasian. Nah, peraturan menteri ini penting banget karena semua tentang penjamin ada di peraturan menteri ini. Jadi kalian bisa cek juga kalau mau baca langsung. Dan yang terakhir itu website dari website imigrasi ya, kayak artikel yang dipublish di website imigrasi. Karena pembahasan terkait penjamin itu banyak banget guys, jadi aku bakal breakdown topik-topiknya jadi beberapa video. Kayak sebelumnya kan aku suka bikin tuh video tutorial. Video pertama itu masih prolog lah, selanjutnya nanti ada step 1, step 2, step 3. Di sini juga sama, ini adalah video pertama, aku buat prolog, aku buat pembukaannya dulu tentang penjamin secara umum. Nanti kedepannya aku bikin video-video khusus ya. Pertama kita bahas dulu deh, apa sih penjamin, apa itu sponsor, guarantor. Ini ada di bab 1 pasal 1 peraturan menteri ya. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Penjamin ini sering juga disebut dengan sponsor atau guarantor ya guys. Pengalaman aku sih begitu. Dari definisi yang tadi aku bahas, kita bisa lihat kan bahwa penjamin itu sebenarnya ada dua jenis. Orang atau perseorangan atau individu, dan korporasi atau perusahaan atau lembaga. Perorangan kayak aku nih, aku istri WNI, aku jadi penjamin suami aku. Bisa juga bentuknya korporasi, misalkan suami aku WNA datang ke Indonesia untuk belajar, penjaminnya universitas gitu. Jadi yang ngurusin visa dia dari awal, ngurusin izin tinggal, ngurusin ini itu adalah universitasnya suami aku sebagai korporasi. Jelas ya ada dua jenis di sini. Tapi buat paham lebih jauh, intinya kalau perseorangan kita udah paham lah ya, individu, perseorangan, orang. Kalau korporasi, di undang-undang imigrasi itu dijelasin, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Contohnya apa aja kalau korporasi? Ini aku sebutin ya, ada di pasal 5 peraturan menteri. Yang pertama, perseroan terbatas. Terus perusahaan perorangan, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, perwakilan asing di Indonesia, organisasi internasional non-pemerintahan di Indonesia, dan instansi pemerintahan. Kita udah tahu apa itu penjamin, kita udah tahu jenis-jenis penjamin. Sekarang ada catatan tambahan. Jadi kalau di peraturan menteri itu di pasal 11 disebutin kalau penjamin itu bisa memberikan jaminan paling banyak kepada 10 orang asing. Jadi kita itu misalkan kayak aku ya,
Aku kan WNI, aku bisa menjamin sampai 10 orang asing, bukan cuma satu aja suami aku. Dan memang waktu kemarin aku daftarin visa buat suami aku nih, udah selesai nih pendaftarannya, aku masih bisa klik ajukan permohonan buat visa lagi gitu. Tetap bisa untuk kalau kita mau jadi penjamin WNA lain. Tapi jangan lupa pastiin jenis visanya berbeda dong. Misalkan aku mau menjadi penjamin suami WNA aku, pasti visa yang aku pilih kan visa atau Vitas E31A gitu. Karena itu untuk pasangan WNA yang mau menggabungkan diri dengan pasangan WNI. Misalkan aku mau jadi penjamin juga buat ibu mertua aku daftarin, tapi jangan lupa jenis visanya nggak mungkin visa E31A, karena kan itu cuma buat pasangan WNA kita. Berarti itu misalkan jenis visa lain, aku belum searching, tapi di situ catatannya ya. Oke, jadi video pertama ini sampai sini dulu aja, yaitu tentang pembahasan definisi dan juga jenis-jenis penjamin. Selanjutnya, di video selanjutnya aku itu pengen ngebahas syarat jadi penjamin itu apa aja. Ini penting banget kan buat kita semua, jadi jangan lupa nonton videonya abis ini. Kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum.